dimasukin game tradisional tuh bisa nggak dari permainan permainan? Bisa, bisa. Kalau di penjas itu, kalau di SMA ya maksudnya yang biasa saya lakukan itu penjas itu saya masukkan di awal pembelajaran. Nah biasanya kan waktu habis absen, setelah absen terus habis pemanasan, terus misal nih masuk materi yang sebenarnya basicnya materinya misalkan ada di kebugaran jasmani itu ada terkait koordinasi mata dan tangan tuh. Yeah. Nah, itu kalau di SMA itu permainan tradisional itu saya masukkan di awal pembelajaran. Jadi sebelum materi inti saya sisipkan permainan tradisional dulu di situ. Ya, kalau jenis permainannya banyak ya. Cuma kalau untuk permainan tradisional biasanya saya masukkan di awal pembelajaran. Misal di kebugaran jasmani, koordinasi mata dan tangan itu kan ada lempar tangkap bola tuh. Nah, untuk lempar tangkap dan bola itu biasanya saya kasih materi itu salah satunya kasti. Nah, kasti itu kan salah satu Permainan jenis tradisional. permainan Siap. tradisional. Nah, itu kan sangat sangat sesuai dengan itu apa namanya? Koordinasi mata dan tangan. Jadi bagaimana mengkoordinasikan mata kita ke target dari bola kastinya itu, terus tangan ketika mukul itu kan bisa banyak sih Kefokusan nih Pak jenisnya. untuk Iya, ketangkasan juga. Jadi kalau seperti untuk itu. penerapan permainan tradisional pada mata pelajaran PJOK berlangsung cukup baik ya Pak di SMA sini Pak. Untuk SMA lumayan Mas. Jadi tapi memang itu bukan dimasuk di materi inti tapi di awal pembelajaran sebagai apa ya? Ya bisa dikatakan sebagai sentuhan pertama penyemangat atau pemanasannya itu Siap. sebelum masuk ke materi inti. Gitu sih. Terus kalau minat dari siswa Pak terhadap permainan tradisional itu bagaimana Pak? Yang bisa Bapak lihat? Kalau siswa rata-rata apalagi anak SMA jadi mungkin mereka sangat minat sih ya kalau saya lihat karena itu mengingatkan mereka pada masa kecilnya mereka dulu waktu entah itu SD atau SMP terutama waktu SD sih ya karena permainan tradisional kan materinya kan lebih banyak di SD ya jadi ketika di SMA itu mereka merasa mengingat kembali dulu waktu masa-masa SD itu salah satunya misal kasti itu lah itu kayak gitu itu mereka mesti antusias karena olahraga apa permainan tradisionalnya kan bentuk permainan. Selain kasti biasanya ada permainan tradisional apa Pak yang bisa dilakukan Itu salah untuk satunya siswa-siswa? juga ada lompat tali mas. Lompat tali. Nah lompat tali itu lompat tali itu kan yang pakai karet itu Iya, siap. tahu tuh Iya, tahu enggak. tahu Pak. Nah itu yang pakai Karet tali karet panjang itu sambung. itu bisa Iya. itu kadang saya gunakan juga untuk apa awal pembelajaran itu misal di atletik itu kan bisa saya gunakan untuk materi lompat tinggi kayak gitu bisa itu. Terus dari permainan tradisional ini apakah memudahkan guru untuk koordinasinya gitu? Ada kesulitan kah Pak? Kalau untuk pengkondisian anak untuk waktu permainan tradisional ketika awal itu lebih mereka jadi lebih semangat. Kalau lebih semangat otomatis biasanya mereka akan lebih antusias dan pengkondisiannya biasanya otomatis lebih mudah dikondisikan Lebih untuk mudah anaknya dikondisikan ya. ya Pak. Terus ya. Ini Pak mau tanya soal permainan tradisional nih Pak. Proses pembelajaran lebih hidup ketika permainan tradisional dimasukkan dalam mata pelajaran PJOK itu apa Pak? Itu biasanya bisa lebih maksimal atau lebih hidup itu ketika permainan tradisionalnya tuh selaras dengan materi inti mas. Cocok jadi selaras gitu kayak misalkan yang misal kayak kebugaran jasmani terkait koordinasi mata dan tangan itu tadi lah diawali dengan permainan tradisional permainan kasti gitu lah itu cocok itu selaras itu pasti itu akan lebih bisa lebih maksimal lebih bisa tapi kalau materinya tidak cocok biasanya anak juga akan cenderung gimana ya Enggak kurang pas kurang pas gitu. itu. Tetap harus disesuaikan walaupun apa
sama-sama permainan gitu, disesuaikan materi intinya sih mas. Kalau menurut saya gitu. Terus menurut Bapak guru memakai permainan tradisional dapat menghilangkan rasa jenuh dan bosan kepada siswa di mata pelajaran PJOK? Ya kalau menurut saya ya cukup memberikan apa ya, efek yang ceria, meriah gitu kalau menggunakan permainan tradisional itu sebelum pembelajaran. Jadi kejenuhan itu terangkat di situ, diganti menjadi ceria gitu. Dan apalagi selaras dengan materi yang akan disampaikan, materi intinya. Nah, kalau selaras itu otomatis yes, pembelajaran itu anak-anak ya semangat, terus mereka gembira mengikuti sampai materi inti itu, mereka tetap senang mas, tetap semangat lah gitu sih mas. Ya, ada Pak, makasih. Baik teman-teman, itulah dari wawancara dari kelompok 2 tentang perihal game tradisional di sekolah bersama Bapak Lucky dari SMA Negeri 2 Salatiga. Sip, semangat. Siap. Antar ya. Ya.